Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh memasuki Advent minggu ketiga. Untuk itu, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berkata, pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bila pagi ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memberikan pujian dan pengagungan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan dan kekuatan baru. Hanya Dia perlindungan dan keselamatan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hanya Dekat Allahku sebagai sebuah pernyataan kerinduan untuk berada dekat dengan Allah, bersekutu dengannya, dan menikmati hadirat-Nya. Dalam setiap permasalahan kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak terasa bahwa kita telah memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Itu berarti bahwa telah sekitar 10 bulan kita masuk dalam masa pandemi. Kita diliputi rasa ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan. Namun seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa berada dekat dengan Allah, maka ada ketenangan, karena Dia yang menyertai kita. Ada kekuatan baru, karena Dialah perlindungan dan keselamatan kita. Untuk itu, marilah kita menaikkan pengucapan syukur kita, karena pernyataan Tuhan
yang selalu kita rasakan di hari-hari yang telah kita lewati. Bersyukur untuk berkat-berkat yang telah kita terima, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Jemaat yang terkasih, tanpa kita sadari, ada tindakan kita, ada perkataan kita yang mungkin saja tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat-Nya, maka saat ini kita mau merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mohonkan kiranya kita dilayakkan untuk menikmati saat-saat yang indah di hadirat-Nya. Saya memberikan waktu beberapa saat kepada jemaat masing-masing untuk datang secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk mengucap syukur dan mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hanya Engkaulah tempat perlindungan kami dan tempat kami bersandar. Ada ketenangan dan kekuatan baru ketika kami berada di dekat-Mu. Terima kasih atas tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami memasuki di bulan terakhir dari tahun ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kondisi pandemik ini. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap pengucapan syukur kami, dan juga kami telah datang merendahkan diri untuk memohon pengampunan dari-Mu. Layakkanlah dan ampunilah setiap kami ya Tuhan, karena oleh darah-Mu yang telah tercurah dan oleh bilur-bilurnya kami bisa menikmati pengampunan-Mu. Biarlah pagi ini kami sungguh-sungguh dapat menikmati hadirat-Mu dan akan membawa sukacita yang besar atas segala berkat-berkat yang telah Engkau sediakan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ketika berita kelahiran Yesus Kristus disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, maka para gembala itu bergegas untuk menjumpai bayi kecil itu. Mereka merasakan sukacita karena Sang Juru Selamat dunia telah lahir. Allah yang menjelma sebagai manusia, Sang Raja di atas segala raja. Seperti para gembala itu, kita pun patut bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, untuk menyatakan sukacita kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu "Mari Kita Sambut Sang Raja". Kita mau menyambut Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari puji, mari kita puji namanya.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini membawa damai dan sukacita bagi umat manusia dimanapun mereka berada. Ada kidung pujian yang terdengar di mana-mana karena Sang Juru Selamat kita telah lahir. Lewat lagu dari pulau dan benua yang akan kita nyanyikan bersama, kita juga mau membagikan damai dan sukacita Natal bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang-orang percaya di seluruh tempat dan dari sepanjang abad,
kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Matius. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu ya dan amin, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat-Nya lewat pemberitaan firman Tuhan. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami menikmati persekutuan ibadah secara online. Dan kami juga berdoa kiranya firman Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan biarlah kami terus makin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun situasi tidak menentu, makin sulit, tidak pasti. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan membawa kami untuk tetap percaya, untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ya, ini cukup panjang. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 27. Saya akan membacanya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjuk, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, begitu jauh pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar kita masih melangkah dalam hikmat. Itu tema besar kita. Melangkah dalam hikmat Tuhan. Tema kecil dan menjadi perenungan buat kita adalah hikmat adalah harta bagi keluarga. Ada seorang ibu miskin, dia punya anak laki-laki, dan setelah anaknya sudah besar,
dia ingin mengadu nasib ke kota, tempat yang jauh. Dia pergi meninggalkan ibunya. Dia berharap di tempat dia merantau mencari kerja, dia memiliki hidup yang baik, bisa menolong ibunya. Dan berangkatlah dia ke kota untuk mengadu nasib, dan di sana dia mendapatkan pekerjaan. Lumayan, dia dapat membiayai hidupnya, dan juga dia bisa mengirim sedikit uang kepada ibunya. Jadi beberapa tahun dia bisa mengirimkan sedikit uang kepada ibunya, supaya ibunya bisa bertahan hidup, menjalani hidup. Dan beberapa puluh tahun kemudian, anak ini dia menjadi berhasil, sukses. Dia menjadi orang penting, memiliki harta yang melimpah. Dan sekarang dia tidak lagi mau mengirim dalam bentuk uang cash tiap-tiap bulan. Tapi sekarang dia mengirimkan selembar cek kepada ibunya dengan nominal yang begitu besar, cukup besar. Dan bisa membuat ibunya menikmati hidup, hidup sewajarnya, hidup sepantasnya untuk beberapa tahun kemudian. Dan ibunya menerima lembaran cek itu, kiriman dari anaknya. Ya, dia senang ada kiriman selembar cek. Tapi dia tidak mengerti, dia tidak memahami apa arti cek ini. Dan ini karena kiriman anaknya, akhirnya dia pajang di figura foto, di bingkai foto. Dia pasang di situ, dia pajang di situ. Beberapa bulan dia tidak mendapat uang. Hidupnya mulai terancam, dalam bahaya. Dan satu waktu ada seorang teman datang mengunjunginya. Dan waktu datang mengunjungi, dia melihat ternyata ada selembar cek terpampang di figura foto. Dan dia berkata, ini kiriman dari siapa? Oh, itu dari anakku. Kenapa kamu taruh di sini? Cek ini uangnya sangat banyak tertera ini. Cukup banyak. Ini membuat kamu bisa hidup beberapa tahun. Tapi karena kamu tidak menukar, wah ini bahaya. Ini menjadi ancaman untuk hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cerita ini mau mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita punya pemahaman, punya pengertian, harta kita itu bicara tentang materi, bicara tentang properti, harta benda. Tapi hari ini Salomo mau mengingatkan kita, mau menyadarkan kita supaya kita punya perspektif, cara pandang, pemahaman bahwa hikmat adalah harta, harta bagi keluarga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua kata kunci yang menjadi penekanan untuk kita lihat dan kita gali bersama, kita pahami sehingga tema yang akan kita renungkan ini boleh sungguh menolong kita untuk dapat mengerti bahwa hikmat adalah harta bagi keluarga. Kata kunci yaitu harta dan hikmat. Saya mulai dengan kata kunci harta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kita baca tidak tertulis secara letterlek tentang harta. Tapi kita bisa melihat secara implisit, secara tersurat, kita maknai bahwa ini adalah harta. Hikmat adalah harta. Di ayat 6 dalam teks yang kita baca, ada frasa yang mengatakan, jangan meninggalkan hikmat. Apa maksud larangan yang disampaikan oleh Salomo? Maksudnya adalah hikmat itu penting. Hikmat itu berharga. Hikmat itu bernilai. Hikmat itu bermanfaat dalam perjalanan hidup kita. Salomo dalam Amsal pasal
2 ayat 5 menganalogikan kita memperoleh hikmat seperti mencari perak, seperti mengejar harta terpendam. Pada bagian yang lain seperti kita mencari emas. Itulah harta pada zaman itu, harta yang paling mulia, paling banyak. Takarannya, ukurannya. Mengapa Salomo menggunakan mencari perak? Kata mencari mempunyai pengertian bahwa mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan serius, mencari sampai objek pencarian itu ditemukan. Dan objek yang ditemukan itu adalah perak. Salomo menyebutkan perak karena zaman Israel kuno, perak adalah barang yang langka. Sehingga lebih berharga dari emas. Dan frasa mengatakan mengejar harta terpendam. Kata mengejar dapat dipahami bahwa sebuah pencarian yang diatur, direncanakan untuk mengungkapkan dan menemukan apa yang dicari. Dan yang dicari itu adalah harta yang terpendam, harta yang tersembunyi. Jadi dia mempersiapkan, mungkin mempersiapkan peta, mendapatkan informasi bahwa di sini ada harta. Dia mempersiapkan diri, pengetahuan untuk mencari, mengejar harta terpendam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus punya antusias, punya semangat, punya hasrat yang kuat untuk memiliki atau memperoleh hikmat. Dan kita tahu bahwa hikmat adalah harta, itu sesungguhnya ada, tersedia. Kita harus berusaha, berupaya untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita sesungguhnya memahami bahwa harta itu ada, tersedia bagi kita. Yang kedua, kata kunci hikmat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu bicara tentang mencari hikmat. Karena hikmat begitu penting. Minggu yang lalu, yaitu manfaat hikmat. Hikmat membawa manfaat kepada kekekalan. Bukan saja hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita, tapi hikmat itu membawa kepada kita hidup kekal, membawa kepada kekekalan. Dan tema kita hikmat adalah harta bagi keluarga. Ini mau memberikan penjelasan tentang arti hikmat yang dikaitkan dengan tema kita berdasarkan teks yang kita baca. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata hikmat ditemukan dalam pasal 4 ayat 5. Dia katakan, perolehlah hikmat. Ini merupakan dorongan dari Amsal agar kita punya pemahaman untuk hargailah hikmat, kejarlah hikmat. Bila perlu kita korbankan segalanya untuk mendapatkan hikmat. Amsal mengharapkan kita membuat keputusan apakah kita menginginkannya. Dan Amsal mengharapkan kita datang dan dapatkan, memperoleh hikmat. Kata hikmat dalam pasal 4 ayat 6, frasa, jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Salomo mengharapkan agar kita merangkul, mencintai, mengasihi yang namanya hikmat. Salomo menegaskan bahwa ketika kita meninggalkan hikmat, itu berarti kita membuang atau kita menyangkal fakta bahwa hikmat, memperoleh hikmat, itu memberikan perlindungan kepada kita. Memperoleh hikmat itu artinya menjagai kita, menolong kita. Jadi ketika kita meninggalkan hikmat,
Itu sebenarnya kita mau katakan bahwa kita sedang membuang dan menyangkal fakta bahwa hikmat menjaga dan melindungi, menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata hikmat minggu lalu sudah dijelaskan dari kata kokma, yaitu suatu keterampilan, suatu keahlian, suatu ketajaman pikiran. Dan hokma berasal dari kata kakam, yang artinya menjadi bijak, kebijaksanaan, kecerdasan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Menjadi bijaksana, menjadi bijak, memiliki kecerdasan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Ada seorang ibu, dia mendidik anaknya dari kecil sampai usia 6 tahun. Dia mendidik untuk takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin mendengar firman Tuhan. Dan dia sangat senang puas bahwa anaknya dari hari ke hari bertumbuh dengan baik, secara khusus masalah kerohanian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu waktu dia berbicara kepada anaknya, dia berkata, "Nak, kalau kamu bersama dengan ibu pergi ke suatu taman bermain dan di sana tidak ada air untuk kita minum. Dan di tas kecilmu ada 2 buah apel. Apa yang akan kamu lakukan?" Ya. Anak ini mendengar pertanyaan ibunya, dia semangat dan dia menjawab dengan antusias, "Saya akan menggigit keduanya." Dan mendengar itu, ibunya sangat sedih. Karena dia berharap, dia ingin mengetahui bahwa kalau ada 2 dan di situ ada 2 orang, harus membaginya. 1 untuk dia, 1 untuk mamanya. Ternyata anak ini bilang, "Saya akan menggigit 2-nya." Ya. Ibu ini menjadi sedih mendengar jawaban anak ini. Tapi dia coba mengendalikan diri dan dia berkata, "Nak, kenapa engkau melakukannya seperti itu?" Dan anak ini dengan lembut, dengan bangga, dia menjawab kepada ibunya, "Mak, saya gigit 2 supaya saya tahu mana yang manis, dan yang manis itu saya akan berikan kepada ibu." Mendengar jawaban itu, ibunya sangat terharu. Ibunya bangga bahwa anaknya memiliki kecerdasan, kebijaksanaan. Dia dapat memikirkan, bertindak untuk memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hikmat bukan bicara tentang pengetahuan empiris, bukan bicara tentang kecerdasan IQ, bukan seorang bergelar akademik, bukan dari golongan bangsawan, golongan berdarah biru, atau berdarah campuran. Bukan bicara tentang orang terhormat atau orang berkedudukan, atau orang berparas cantik, ganteng, atau orang kaya atau pejabat. Sekali lagi, hikmat bisa dimiliki oleh siapa saja. Orang kecil maupun orang besar. Orang terdidik maupun orang kurang terdidik. Orang sederhana maupun orang yang lebih terhormat. Siapa saja bisa memiliki, memperoleh, mendapatkan hikmat. Amsal 1 ayat 7 dia katakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Siapapun dia, dari manapun dia, apapun dia bisa mendapatkan dan memperoleh hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, dia katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 9 ayat 10. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan.
Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapat pengertian. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya Salomo memberikan arahan untuk kita memiliki perspektif, mindset, cara berpikir yang baru. Bahwa harta orang percaya yaitu memiliki hikmat. Hikmat berbicara tentang kebijaksanaan, kecerdasan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Dan memperoleh hikmat dengan jalan hidup takut akan Tuhan. Dan Amsal mengingat dalam beberapa ayat dalam kitab Amsal, dia mencatat yang pertama Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penitipu muslihat. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Yang terakhir, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu, hikmat bicara tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memperoleh hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan dalam berpikir, bertindak, dalam perkataan. Dan ini harta yang paling penting. Harta yang perlu kita peroleh. Harta yang perlu kita perjuangkan, kita miliki. Karena ini akan menolong kita, akan menyelamatkan kita. Membawa kita kepada kekekalan. Dan selama kita menjalani hidup, kita akan melihat bagaimana hikmat itu menjadi berkat. Dan minggu yang lalu sudah menjelaskan bahwa pemilik sumber hikmat itulah Tuhan. Kalau kita membaca Raja-Raja pasal 3 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku, Tuhan, memberikan kepadamu Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Itu berarti Tuhan pemilik hikmat. Tuhan sumber hikmat. Dan kalau kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari 1 Korintus 10 ayat 30. Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus kita dijadikan bijaksana. Dan melalui Dia Allah membuat kita berbaik kembali dengan dirinya. Menjadikan kita umatnya yang khusus dan membebaskan kita. Jadi Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Kristus, menjadikan kita bijaksana, bahkan menjadikan kita umatnya, bahkan membebaskan kita. Dan kita melihat keunggulan hikmat dari Tuhan. Keunggulan hikmat dari Tuhan. Karena kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 1, itu Paulus mengangkat tentang hikmat dunia, hikmat manusia versus hikmat Allah. Hikmat Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Dan hikmat dunia dan hikmat Allah berbeda. Keunggulan hikmat dari Tuhan yaitu hikmat adalah kemampuan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Artinya dalam situasi yang terpuruk sekalipun, kita meyakini bahwa Allah punya tujuan yang baik untuk kita. Kita punya sudut pandang yang benar terhadap Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita alami, mungkin mengalami kerugian, terpuruk sekalipun, kita melihat bahwa Tuhan punya tujuan, rencana yang indah bagi kita. Keunggulan hikmat dari Tuhan itu bicara tentang kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kita belajar dari Joshua. Di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang Yahudi, dari seluruh pasukan Israel. Dia berdiri dan dia berkata dalam Joshua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pilihan berhikmat, pilihan yang bijaksana, pilihan yang bernilai, pilihan yang penting, pilihan yang mendatangkan keselamatan. Dan keunggulan hikmat dari Tuhan, yaitu hikmat bicara tentang konsistensi, tidak berubah dalam pilihan. Setia percaya kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak akan bergeser, tidak akan pernah bergeming, tidak akan pernah patah arang ketika berada dalam kesulitan. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita baca Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya membacanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Istrinya berkata kepadanya, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo kutukilah dia, lalu matilah. Ayub 2 di ayat yang ke-10, jawab Ayub, kau bicara seperti orang dungu. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak? Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Kita melihat Ayub konsisten dengan pilihannya. Dan tawaran, dorongan yang diberikan oleh istrinya, itu Ayub berada dalam titik nadir terendah. Dia kehilangan kemuliaan sebagai orang kaya. Dia kehilangan kebanggaan oleh karena anaknya meninggal semua. Dia mengalami keterpurukan. Dia tidak ada apa-apanya. Karena dia kehilangan harta benda yang dia upayakan, dia usahakan. Yang hilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam semuanya itu, Ayub mengalami sakit penyakit. Sekali lagi, Ayub konsisten. Dia tidak bergeming, dia tidak patah arang. Dia tetap antusias untuk setia, untuk percaya, untuk takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup takut Tuhan, percaya kepada Tuhan, menghormati Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup yang memuaskan hati Tuhan, itu adalah harta warisan yang berharga. Inilah harta terpendam. Inilah harta yang tidak ternilai. Ketika kita mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, kita hidup takut akan Tuhan, kita menghormatinya, kita mempercayainya, kita menaatinya, kita melayaninya, kita menyembah Tuhan, serta kagum terhadap Tuhan dan karya-karyanya dan maksud-maksudnya untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema hikmat adalah harta bagi keluarga. Ada dua hal yang mau kita lihat. Yang pertama, bagaimana mewujudkan hikmat yang adalah harta bagi keluarga.
bagaimana kita mewujudkan hikmat yang adalah harta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena takut akan Tuhan tidak diletakkan di hadapan mereka. Takut akan Tuhan bukan sesuatu yang menjadi syarat mutlak. Takut akan Tuhan bukan menjadi tujuan hidup mereka. Mereka mau memperoleh hikmat tanpa hidup takut akan Tuhan. Mengabaikan hidup takut akan Tuhan. Hari ini Salomo mau mengingatkan bahwa hikmat yang adalah harta, yaitu hidup takut akan Tuhan. Pada bagian ini kita melihat ada beberapa kata yang diangkat. Menjadi sikap, tindakan, dan upaya untuk mewujudkan hikmat itu, hikmat yang adalah harta. Kalau kita membaca Amsal pasal 2 ayat 4, secara implisit bahwa hikmat itu diibaratkan mengejar, hikmat seperti mengejar harta terpendam. Dan seperti kita mencari emas dan perak. Bapak Ibu, Salomo dia berkata, harta materi, harta dunia, kekayaan, properti, itu harta yang tidak terlalu penting. Bukan yang utama. Itu memang baik, tapi bukan yang terbaik. Itu memang penting, tapi bukan terpenting. Dan yang bicara ini adalah orang yang sudah merasakan dan orang yang paling kaya pada masa itu. Orang yang terkaya. Dia mau katakan bahwa harta sesungguhnya yaitu hidup takut akan Tuhan. Harta sesungguhnya yaitu memperoleh hikmat. Harta sesungguhnya ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan dalam bagian ini diajarkan, ditulis dalam ayat 1, dia katakan, dari pasal 4 ayat 1, dengarkanlah, didikan, dan perhatikanlah. Bagaimana kita mewujudkan hikmat adalah harta? Kita harus dengarkan, didikan, dan perhatikan. Menaruh perhatian fokus, serius kepada didikan. Karena itulah jalan memperoleh hikmat. Di ayat 2 dan 6, jangan meninggalkan petunjuk dan hikmat. Jangan kita meninggalkan sesuatu yang berharga. Yaitu dalam hal ini, hikmat. Jangan menganggap sepele atau tidak berarti hikmat. Kita meninggalkan hikmat, itu berarti kita membuang fakta bahwa hikmat menjaga kita, melindungi kita. Ayat 4, untuk mewujudkan hikmat, berpeganglah pada perkataan dan petunjuk. Berpegang kepada hikmat, mempertahankan hikmat. Karena hikmat dapat membantu kita, memberikan harapan. Kasihilah hikmat. Salomo mengarahkan supaya kita mencintai hikmat. Hikmat dianggap sebagai teman, sahabat yang dapat menjaga keamanan kita. Menjaga kita dari bahaya. Bahaya jasmani maupun rohani. Junjunglah hikmat. Artinya merangkul atau memeluk hikmat. Kita menghargai dan meninggikan hikmat. Kita akan ditinggikannya. Sebaliknya kita mengabaikan, kita akan direndahkan. Bapak Ibu, hikmat sama dengan hidup takut akan Tuhan. Untuk itu, hidup takut akan Tuhan, marilah kita cintai hidup takut akan Tuhan. Marilah kita junjung hidup takut akan Tuhan. Marilah kita berpegang pada perkataan, petunjuk, nasihat, didikan, instruksi, arahan. Dari Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui orang tua. Salomo katakan dia mendengar nasihat ayah ibunya. Salomo adalah seorang raja, seorang pemimpin. Itu berarti juga kita harus mendengar nasihat pemimpin, arahan pemimpin. Salomo adalah seorang anak yang takut akan Tuhan, hamba Tuhan.
kita harus mendengar, memperhatikan arahan didikan orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang petani miskin bersama dengan istrinya. Mereka merindukan supaya hidup mereka ini bisa mapan. Mereka berharap bagaimana caranya supaya mereka bisa hidup lebih baik. Mereka terus bekerja, tapi hasilnya tidak bisa menolong mereka. Satu waktu ada seorang datang membawa angsa dan berkata, Bapak Ibu, saya mau titip angsa ini. Kalau Bapak Ibu merawat, kasih makan, perhatikan, peduli dengan angsa ini akan menolong Bapak Ibu. Dan petani suami istri ini, mereka dengan senang hati menerima seekor angsa. Petani ini dia mulai membuat kandang untuk angsa. Dia kasih makan, dia rawat, dia berikan tempat yang terbaik supaya angsa ini terlindung dari binatang buas. Dan dia beberapa waktu kemudian angsa ini bertelur. Dan waktu dia ambil ternyata angsa ini bertelur emas. Hanya 1 butir. Akhirnya mereka pergi menjual dan mendapatkan uang dan mereka bisa membeli kebutuhan mereka. Jadi tiap-tiap hari angsa bertelur 1 butir telur emas. Dan mereka bisa membeli apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan satu waktu petani ini menjadi serakah. Dia tidak lagi memperhatikan, mempedulikan hidup angsa ini. Dia menjadi jahat. Dia mulai sedikit tidak lagi punya rasa kasihan. Akhirnya dia membunuh angsa ini. Dia berharap supaya dia dapat ambil telur dalam perut angsa ini. Mungkin sudah banyak. Waktu dia membunuhnya, dia memotongnya. Ternyata di dalam perut tidak ada telur. Menyesallah dia. Mereka tidak lagi mendapatkan telur emas. Dan ini angsa titipan orang. Dan beberapa waktu kemudian datanglah pemiliknya. Dan mereka berkata dengan sedih, dengan takut, angsa sudah kami bunuh. Dan yang pemilik ini, kalau kalian tidak menghargai angsa ini, akhirnya angsa ini tidak lagi menolong kalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini mau mengingatkan kepada kita, ketika kita menghargai, mencintai, hidup takut akan Tuhan. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita menghargai, mencintai, memperhatikan, mempedulikan nasihat, arahan, firman Tuhan, orang tua, orang rohani, pemimpin. Itu akan menolong kita. Itu akan memberkati kita. Tapi kalau kita mengabaikan, kita akan melarat hidup ini. Kita terancam hidup ini. Kita berada dalam bahaya. Jadi Bapak Ibu, memperoleh hikmat dan kita mau mewujudkan hikmat itu, kita harus menjunjung, mencintai, menghargai hidup takut akan Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita. Sebelum pandemi melanda Indonesia, kita biasa-biasa saja menyangkut kerohanian kita. Ketika pandemi ini melanda Indonesia, pergerakan kita dibatasi. Pergerakan kita tidak lagi bebas. Kita semua begitu hidup takut akan Tuhan. Merindukan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita sudah mulai masuk dalam masa beradaptasi atau new normal, masihkah kita setia? Masihlah kita menjunjung, menghormati, menghargai sikap hidup takut akan Tuhan? Atau kita sudah kembali lagi
sebelum mengalami pandemi. Tidak lagi menjadi penting hidup takut akan Tuhan. Tidak lagi mengutamakan hidup takut akan Tuhan. Tidak lagi penting memperhatikan, mendengar nasihat, arahan, kebenaran firman Tuhan. Arahan orang-orang tua atau orang-orang yang lebih rohani, guru, siapa saja yang berdasarkan firman Tuhan, kita mulai mengabaikan. Ini bahaya. Hidup kita akan terancam. Yang kedua, harta apa yang kita peroleh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperlakukan hikmat dengan benar, kita menghargai, menjunjung hikmat, maka kita akan memperoleh sesuatu darinya. Dan kita sebut tema hari ini adalah harta. Harta yang akan kita peroleh. Harta yang sesungguhnya lebih berarti, lebih berguna, lebih bermanfaat dari harta-harta dunia yang lain. Sekali lagi, harta, uang, properti, semua penting, tapi bukan terpenting. Semua baik, tapi bukan yang terbaik. Takut akan Tuhan, itulah yang terbaik. Itulah kita memperoleh hikmat. Dan itulah harta yang membawa kepada kekekalan. Bahkan kita akan menikmati perjalanan hidup dengan dinamika yang terjadi. Dan Bapak Ibu, kita melihat di ayat keempat. Harta yang akan diperoleh oleh keluarga ketika hidup takut akan Tuhan. Memperoleh hikmat, yaitu ayat 4 frasa, kamu akan hidup. Artinya hidup penuh dengan arti. Hidup penuh dengan makna, hidup yang bernilai, hidup yang berkualitas. Ayat 6, hidup akan dipelihara. Kita akan dipelihara. Istilah dipelihara dalam bahasa Yunani, samar, artinya menjaga, mengawasi, melestarikan. Artinya kita tidak dibiarkan hancur oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena pergumulan, oleh karena tekanan, ancaman, bahaya. Dan yang memperhatikan kita ini memperhatikan dengan hati-hati. Dia akan menandai kita, dia akan perhatikan kita dengan serius. Inilah harta yang terpenting bagi kita dalam perjalanan hidup. Hidup yang penuh arti, yaitu kita dipelihara. Ayat yang ke-6, hidup kita akan dijagai. Kata jaga digunakan kata nasar, artinya mengawasi, menjaga. Kita dijagai, kita diawasi. Kita mendapatkan perlindungan, pemeliharaan. Kita disembunyikan. Dan dikatakan kita berlindung di monumen penjaga. Penjaga akan melindungi, mengontrol dari kerusakan. Penjaga dia akan memperhatikan. Penjaga akan mempertahankan kepemilikan agar dapat melanjutkan hidup. Jadi penjaga itu betul-betul serius. Di ayat yang ke-8, hidup akan ditinggikan. Kata tinggi digunakan adalah rum, artinya tinggi, mulia, bangkit. Secara harafiah atau kiasan, membesarkan, meninggikan diri, mengangkat, naik. Ayat 8, hidup kita terhormat. Kata terhormat yang digunakan adalah kabau atau kabet, artinya berat, berbobot. Dalam arti yang baik, banyak kaya, terhormat. Berbobot dalam pengertian yang baik, berlimpah. Dan memuliakan, yaitu membuat kita mulia, hebat, terhormat. Bapak Ibu, jadi harta yang kita miliki, yaitu kita punya pengalaman spiritual, pengalaman rohani ketika kita memperoleh hikmat. Di ayat yang ke-10, yaitu hidup penuh dengan pengalaman. Ayat 10, frasa, tahun hidupmu menjadi banyak. Di ayat 11, jalan yang lurus, secara harafiah jalan yang jujur,
jalan yang lurus terutama moral dan perilaku praktis tiap-tiap hari. Jalan yang lurus membuat orang yang berjalan tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami melukai diri sendiri atau orang lain. Hari ini kita melihat di televisi orang yang sudah kaya, memiliki jabatan kedudukan, tapi jalannya tidak lurus, ditangkap oleh KPK. Sudah bergelimang harta. Ayat 12, langkahmu tidak terhambat, larimu tidak tersandung. Ini gambaran jalan dan lari orang berhikmat, tidak terhambat, tidak tersandung. Mengalami kemajuan, tidak ada yang menghalangi. Kita tidak kehilangan keseimbangan dalam perjalanan. Sekalipun ada rintangan, ada tantangan, ada hambatan, ada jebakan. Ayat 18, jalan orang benar seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Jalan orang tidak berhikmat makin gelap, terus gelap, dan sangat gelap. Salomo mengingatkan kepada kita orang berhikmat mengalami progresif, terus berkembang. Dilihat dari fajar muncul, mulai dari cahaya yang samar, kemudian menjadi terang benderang. Artinya jalan hidup kita berbeda dengan jalan hidup orang percaya. Orang berhikmat, jalannya jelas, mudah diikuti, aman. Kita menemukan impian kita dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, harta yang kita miliki, hidup kita tidak terpengaruh. Hikmat menolong kita untuk tidak gampang terpengaruh. Dengan memperoleh hikmat, menuntun kita untuk menjauhkan dari segala kejahatan. Hikmat menghindarkan kita dari pengaruh kejahatan. Hikmat melindungi kita dari bahaya kejahatan. Hikmat meluputkan kita dari jeratan kejahatan. Hikmat memberikan alarm bahwa di depan ada bahaya. Sehingga hikmat menjaga hati. Jika hati kita salah, seluruh hidup kita menjadi salah. Hati yang salah menghasilkan kehidupan yang salah. Membiarkan dosa masuk ke dalam hati akan mencemari seluruh kehidupan kita. Menjaga hati karena hati sangat berharga. Karena itu adalah benteng hidup. Ibaratnya orang menjaga berliannya. Untuk itu kita harus mengambil langkah pengamanan. Kita harus menjaga hati kita. Yang berikut yaitu hikmat menjaga mulut. Yaitu supaya mulut kita kita dapat mengontrol lidah dan mulut kita. Kita tidak mengumpat, berbohong, memfitnah, membuli, atau kata-kata kotor, pembicaraan yang bodoh yang kita lakukan. Tapi hikmat membatasi itu. Hikmat menghalangi itu. Sehingga perkataan kita itu perkataan yang tepat, yang terbaik. Ketika kita marah, terukur ucapan kita. Ketika kita emosi, ucapan kita pun dikendalikan. Yang berikut, hikmat menjaga mata. Agar kita tidak terpengaruh dengan penglihatan kita. Yang bisa membawa kita ceroboh, bertindak. Dan Bapak Ibu, terakhir, menjaga kaki kita dari segala kejahatan. Kita tidak menyimpang, tidak ikut terpengaruh dengan ajakan orang lain. Di sekitar kita ada orang-orang yang ingin menyeret kita untuk mengikuti jalan kebinasaan. Bapak Ibu, marilah kita menghindarinya. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Dan ketika kita memiliki hikmat, hikmat menjaga kita, menjauhkan kita dari bahaya. Hikmat membuat kita untuk tidak gampang terpengaruh. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, boleh memberkati kita. Bahwa hikmat
adalah harta yang paling berharga. Paling berharga dari semua harga yang ada di dunia ini. Karena hikmat hidup takut akan Tuhan membawa kepada kekekalan. Membawa kita masuk ke surga. Jadi junjunglah, hargailah hidup takut akan Tuhan. Setialah untuk takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini firman Tuhan memberikan pencerahan bagi kami. Memberikan perspektif yang baru bagi kami. Bahwa selama ini kami hanya memikirkan harta duniawi, harta benda, uang, materi, properti. Itu memang baik. Tapi hikmat adalah harta. Dan itu lebih terbaik. Itu lebih terpenting dari semua harta. Tolonglah kami, biarlah mulai saat ini kami punya komitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Kami mau menjunjungnya, kami mau mencintainya, kami mau menghargainya. Hidup takut akan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan, berkatnya luar biasa dalam perjalanan hidup kami. Ada pengalaman-pengalaman yang istimewa yang Tuhan perlihatkan. Ada hal-hal yang baik yang boleh kami lihat bersama dengan Tuhan. Dan kami terluput dari segala bentuk kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Dan hamba mau berdoa untuk kami semua tiap-tiap jemaat. Tuhan berkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka dengan segala perjuangan mereka. Buatlah mereka berhasil. Tuhan terus menopang mereka. Sehingga dalam menjalani hidup ini kami tetap kuat di masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak pasti ini Tuhan. Dan hamba mau berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, karir Bapak Ibu. Tuhan terus memberkati. Anak-anak kami, Tuhan juga tolong mereka. Berkati hidup mereka, masa depan mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka. Bahkan teman hidup pun Tuhan berikan yang terbaik. Kami berdoa untuk kami semua. Tuhan lindungi kami. Jauhkan kami dari bahaya COVID ini Tuhan. Kami terbatas dan kami tidak sanggup untuk menjaga diri kami terhindar dari bahaya COVID ini. Tapi kami berdoa, biarlah Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, agar kami juga mampu dan menikmati cara hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan kepada kami. Biarlah kami menikmatinya, kami menghargainya. Dan hamba berdoa untuk jemaat yang hari ini terbaring sakit. Kami sulit untuk menjangkau mereka. Tapi kami bersyukur Tuhan bekerja melalui doa-doa kami yang kami naikkan. Tuhan akan bekerja dan berkarya bagi mereka. Pagi ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit di mana saja, di rumah maupun di rumah sakit. Kami sepakat di dalam nama Yesus. Hai benih-benih penyakit, bibit-bibit penyakit, kuman-kuman penyakit, virus-virus penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan berikan kekuatan, semangat, sukacita bagi mereka yang terbaring sakit. Berikan kepastian, pengharapan kepada mereka Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang akan berulang tahun sepanjang minggu ini. Ibu Christine Elizabeth tanggal 14 Desember. Bapak Petrus Bani Mata tanggal 14 Desember. Ibu Felicia Gunardi Witeno tanggal 14 Desember. Bapak Aslen Manderos tanggal 15 Desember. Ibu Paulina Setiawan tanggal 16 Desember. Saudara Patrick Pati Salano tanggal 18 Desember. Hamba mau berdoa untuk keenam saudara ini. Tuhan berkati perjalanan hidup mereka. Karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Dan doa kami, biarlah sepanjang 1 tahun yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah mereka menikmati bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya tahun-tahun di depan pun Tuhan akan lanjutkan kasih setia kepada mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian doksologi. Setelah itu doa berkat oleh Pendeta Edi Panklova. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memampukan engkau untuk mencapai kemaksimalan hidup di dalam Tuhan. Tuhan menuntun memimpin langkahmu dan perjuanganmu untuk mempersembahkan satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memampukan engkau untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menuntun memimpinmu, menjaga dan melindungimu mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oh.